Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Tes. Halo, Assalamualaikum Bapak. Bisa tes suaranya Pak? Siapa ini? Ini suara saya jelas nggak di situ ini? Iya Pak, jelas. Terima kasih Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Ibu Murtiana MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 65 Kota Yono, SPD selaku dosen pembimbing kampus mengajar, serta yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 65 Kota Jambi yang kami hormati. Alhamdulillah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan dapat berkumpul pada hari ini pada acara memanfaatkan media pembelajaran tentang satu bentuk pelajaran kerja kami dari mahasiswa kampus mengajar pada SD Negeri 65 Kota Jambi. Semoga dengan adanya workshop ini kita dapat sama-sama belajar untuk kita. Sebelum kita memulai acara hari ini, saya izin untuk membacakan rundown acara. Yang pertama yaitu pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang kedua kemudian dilanjutkan materi oleh Bapak Panut Sudono SPD MPD dan ditutup oleh penutupan dan dokumentasi. Untuk acara selanjutnya kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Panut Sudono SPD MPD sebagai dosen pembimbing dari anak-adik kami dari kampus mengajar, yang saya banggakan, yang saya sangat cintai, yaitu Negeri 65 beserta staf serta adik-adik kami yang sedang melaksanakan kampus mengajar di SD 65 yang kami banggakan. Atas berkat rahmatnya lah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka workshop pemanfaatan media pembelajaran ICT yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Baiklah, mungkin saya tidak akan memperpanjangkan mukadimahnya. Saya akan menyampaikan pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih kepada terutama yang telah bersedia untuk memberi materi hari ini dalam kegiatan workshop pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian kami merasa sangat bermanfaat, di mana mungkin selama ini Bapak tahu bahwa guru-guru kami ini adalah guru-guru pada zaman tahun 70-an. Jadi tidak banyak yang kami jalankan selama ini mungkin tidak bisa mencakupi semua guru-guru. Dengan adanya kegiatan ini, mungkin ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami. Kami berharap ke depannya kalau bisa untuk tahun-tahun yang akan datang juga kami akan bersedia untuk menerima mahasiswa-mahasiswa yang lain dalam kegiatan di sana. Kemudian pembelajaran ini kami juga mengharapkan kepada ibu-ibu guru serta bapak-bapak guru untuk betul-betul mengikuti kegiatan ini supaya kita ambil manfaatnya dalam proses kita bisa melihat ke depan apa-apa kemajuan-kemajuan yang akan kita capai dalam kegiatan menggunakan ICT dalam kegiatan proses pembelajaran nanti. Terus ya, kalaupun ada komputer kami punya Empobus, selama ini nggak pernah digunakan. Hanya digunakan untuk komputer dan Empobus ini bisa kita manfaatkan. Itu harapan saya ke depan. Kemudian kepada anak-anak kami ini, kami harap banyak sabar ya.
kamu ini menghadapi guru-guru yang sudah minta salah menyampaikan, nah itu anggap saja itu adalah bimbingan dari orang tua terhadap anaknya. Ya, kami harap sekali lagi supaya jangan ambil hati, entah kasar, entah bagaimana cara seperti kecil kalau ada yang tersinggung. Ya, sebenarnya guru-guru sini baik-baik loh Bu. Ya, nah, apa-apa yang telah kamu dapatkan di kampus, berilah kepada guru-guru ini untuk kembali. Kami bisa menyamakan dengan sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah lain sudah mempergunakan IT. Saya rasa Pak tidak banyak yang harus saya sampaikan untuk sebagai sambutan saya hari ini. Perlu juga ya, bukan sekolah yang besar yang punya murid yang banyak, tapi murid kami hanya sekitar 100-an. Kemudian guru-guru yang juga ini sebagian ada guru honor dan guru negeri, sehingga guru kami banyak yang kurang. Dengan kehadiran adik-adik yang dari kampus mengajar ini sangat membantu tugas kami di sekolah. Adik-adik ini jangan bosan-bosan membantu kami di sini. Semoga Allah akan membalaskan apa-apa yang telah kami perbuatkan di sekolah ini. Hanya itu saja. Lebih taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Ibu Mutiara. Selanjutnya acara kami kampus mengajar kepada Bapak Sutiono dan persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 65 ya, 65 Kota Jambi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Juga Bapak dan Ibu tenaga kependidikan di para peserta kampus mengajar yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah juga beserta Bapak dan Ibu Guru yang ada di sana telah menerima dengan senang hati dan mau membantu adik-adik mengajar ini. Saya mohon maaf ini Ibu tidak bisa hadir ke sana secara langsung ya. Karena ya sekarang masa pandemi ya Bu ya. Rencananya saya Lebaran ini Jambi bisa mampir gitu. Ternyata ada larangan mudik sehingga ya saya coba untuk tetap tinggal di sini saja begitu untuk taat ke pemerintah ya. Karena saya sendiri aslinya dari Jambi, Bapak belum di Universitas Bengkulu itu kurang lebih 5 tahun itu di Universitas Jambi di PGSD yang di Bulian. Nah kemudian rumah saya itu di Jalan Penerangan Simpang Rimbo. Ya, jadi Jambi itu bagi saya ya bukan orang lain gitu, tapi sudah menjadi keluarga kelahiran saya. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin didiskusikan, ingin sharingkan dengan saya ya, meskipun saya di Bengkulu tapi hati saya itu masih di Jambi karena saya baru 2 tahun ini Bu di Bengkulu ya. Nah kemudian saya mengucapkan kegiatan ini mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan dalam kegiatan ini bisa kita raih bersama. Dan yang saya sampaikan itu hanya sekedar pengalaman saja ya Bapak Ibu. Jadi ya saya tidak ada kapasitas sebagai pemateri lah dalam hal ini karena ya lebih banyak Bapak Ibu semua gitu. Tapi ini kita berbagi pengalaman saja. Jadi selama setahun ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah pernah saya lakukan terutama dalam proses pengajaran selama pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi itu kita bisa kolaborasikan bersama. Lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi workshop pendidikan pembelajaran kepada Bapak Hanis. Ya, ini saya yang share screen atau ini ya? Dari kami, Pak. Oke. Bapak Ibu, ini kita langsung praktek atau saya? Karena materi yang saya sampaikan ini kita bisa langsung praktik ya Bapak Ibu. Praktek saja Pak, kata. Apa? Praktek langsung Pak. Praktek langsung.
Oke, kalau begitu Bapak Ibu bisa disiapkan perangkat komputernya ya, laptopnya. Ini biar ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua hari ini diberikan keberkahan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Admin, suara saya jelas di situ ya? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita saling sharing saja terkait dengan kegiatan pembelajaran daring ini. Ya, hal yang saya sampaikan ini mungkin bagi Bapak Ibu bukan sesuatu yang baru, pengelolaannya supaya menjadi lebih baik lagi. Ya. Ada beberapa Bapak Ibu yang sudah menggunakan, ya, ada juga mungkin yang belum. Nah, jadi nanti kita sharing bagaimana penyempurnaannya sehingga pelaksanaan pembelajaran daring kita itu menjadi lebih baik. Kalau informasinya, kalau di Bengkulu sendiri itu insya Allah semester depan ya, secara luring kalau di Bengkulu. Kalau di Jambi saya kira juga hampir sama, gitu ya. Mungkin begitu ya Ibu Kepala Sekolah ya, semester depan sudah mulai luring ya. Ya, jadi kalau kebijakannya itu masih boleh luring dan boleh daring. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk share screen ya, bahan PowerPoint saya. Nanti bahannya dibagikan ya, ini ya. Ya, Pak. Udah muncul belum ini saya, layar saya ya? Sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Ya Bapak Ibu, ini data diri saya. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau kalau ketemu di jalan pas saya pulang ke Jambi ya. Jadi saya memang asli putra Jambi. Lahir di Lambur 1, Tanjung Gabung Timur. Kemudian pertama kali menjadi dosen honor Ibu. Ini dosen kontrak di Universitas Jambi dari 2014 sampai 2019. Nah, kemudian 2019 alhamdulillah ternyata Tuhan memberikan jadi dosen PNS di PGSD Universitas Bengkulu. Kemudian saya alumni UNJA dan S2 di Universitas Negeri Malang. Jadi ini perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu, salam kenal dan jangan sungkan untuk mengontak saya jika banyak hal. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mulainya dari sini dulu ya. Jadi ini saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah ini ya. Didiklah anak itu sesuai dengan zamannya karena mereka tidak akan hidup seperti di zamanmu gitu. Titik awal kita karena anak-anak yang saat ini berada di sekolah ya, sekolah dasar maupun di perguruan tinggi, itu anak-anak yang punya karakteristik dan tugas perkembangan yang berbeda dengan yang beberapa waktu ke belakang ya. Seperti saya misalnya Bapak Ibu dulu ketika masuk S1 itu belum ada yang namanya komputer seperti sekarang ini. Dulu pun komputer ada tapi masih ada kayak USB, flash disk, itu pun harganya kan fantastis ya, lumayan tinggi harganya. Kemudian ketika mau mengakses internet kita harus pergi ke warnet gitu, membayar sekian uang situs-situs yang ada di internet. Tapi kondisi pada hari ini yang seperti kita alami saat ini, kita membuka internet itu tidak usah repot-repot gitu ya. Baru bangun tidur buka mata gitu, kita sudah bisa mengakses ke internet, tidak perlu harus itu kalau kita bandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu mau tidak mau kita sebagai pendidik
ini harus menyesuaikan anak-anak. Jadi pengalaman saya selama ini, saya tidak pernah yang saya ajarkan itu akan berada posisi yang sama dengan ketika saya dulu kuliah. Gitu. Ketika saya kuliah dulu, pemanfaatan atau sumber belajar terhadap buku teks itu sangat dengan buku teks gitu ya. Tapi kondisi hari ini mahasiswa saya itu tidak perlu lagi membawa buku teks ke dalam kelas. Nah, oleh karena itu, maka kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang adalah kita sebagai pendidik nih, Bapak Ibu yang ada di tingkat sekolah dasar, itu juga bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi perkembangan seperti yang saat ini terjadi. Utamanya pada anak-anak yang lahir, yang memang berada di tengah-tengah. Untuk memperoleh sebuah berita, sebuah informasi itu tidak perlu waktu yang lama. Tinggal kita buka gawai kita, handphone kita, itu informasi sudah banyak yang bisa kita terima. Nah, hal yang paling mendasar ya. Jika kemarin kita masih berorientasi pada kemampuan pedagogik, ya, kemampuan pedagogik itu kemampuan yang sifatnya itu interaksi guru dan siswa, dan guru itu bertemu langsung. Kemudian ada juga aturan-aturan pembelajarannya ya. Jadi siswa harus masuk ke sekolah pukul 7, nanti pulang pukul 1 siang. Kemudian tempat duduknya sudah ditentukan dengan 5 baris ditentukan gitu ya. Ini adalah paradigma yang kemarin kita gunakan. Ini terkait dengan pedagogik. Tapi kondisi hari ini yang perkembangan teknologinya sangat masif. Nah, paradigma yang harus kita manfaatkan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Ya, paradigma ini dinamakan dengan istilah heutagogi. Ya, heutagogi. Heutagogi itu artinya pembelajaran yang dilakukan kepada teknologi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya siswanya bisa mandiri, belajar secara mandiri. Kemudian juga siswanya bebas menentukan kapan waktunya belajar, sehingga siswanya akan mencapai kedewasaan diri di dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, menurut saya adanya pandemi ini ada hikmahnya ya. Hikmahnya itu apa? Hikmahnya itu adalah ketika dulu kita sangat bergantung dalam kelas, belajar itu harus ditentukan waktunya dari jam 7 sampai jam 1 siang, belajar itu harus pakai seragam, tapi dengan adanya pandemi itu mengubah pola pikir kita. Bisa dengan apa saja dan bisa dalam kondisi apapun begitu. Pengalaman saya ketika mengajar, saya lebih senang menggunakan contoh seperti yang akan saya sampaikan ini. Dengan memanfaatkan Google Classroom, kita bisa memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk belajar kapanpun dan dimanapun gitu ya. Dari berita-berita yang saya dengar, itu salah satu kendala soal waktu, terutama ya, waktu. Kenapa waktu? Karena waktu bekerja Bapak Ibu itu tidak sama dengan waktu membimbing anak didik, membimbing anak didiknya oleh orang tua siswa. Ya, kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal, ya, sesuai dengan jadwal seperti biasa. Tetapi pada saat itu juga orang tua siswa cenderung orang tua siswa itu bekerja juga gitu ya, sehingga waktu sekolah dasar ini belajarnya tidak bisa dilepas begitu saja ya. Oleh karena itu peran orang tua juga di sini sangat menjadi faktor penting gitu ya. Oleh karena itu kolaborasi antara Bapak dan Ibu guru dengan karena dasar soal persoalan waktu ini tadi terutama misalnya, maka kita bisa memanfaatkan Google Classroom ini untuk proses pembelajaran ya. Gitu. Kalau di Bengkulu ya Bapak Ibu, itu pembelajaran lebih banyak menggunakan aplikasi WA. Jadi dari hasil survei yang saya lakukan di Bengkulu sendiri, itu lebih banyak menggunakan WA gitu ya. Kenapa? Karena WA itu familiar, ketua juga bisa mengoperasikan gitu. Tetapi ya itu tadi efektivitas WA menurut saya itu cenderung rendah gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita ingin belajar dalam waktu yang bersamaan, maka waktu bekerja Bapak Ibu semua. Kemudian penyimpanan tugas, pengiriman tugas, pengolahan nilai itu tidak bisa diselesaikan secara sepenuhnya oleh WhatsApp. Jadi WhatsApp itu hanya bisa memfasilitasi kita berinteraksi dengan peserta didik terkait dengan pengolahan nilai misalnya, kemudian pembatasan waktu untuk mengerjakan tugas. Nah, ya itu terkait dengan paradigma ini. Nah, ini Bapak Ibu, tugas perkembangan ini saya kira ini saya mengulang saja bahwa anak-anak yang sekarang ada di tingkat pendidikan dasar, ya, itu disebut sebagai generasi alfa, ya, Bapak Ibu, itu generasi alfa, itu generasi milenial gitu ya. Nah, adik-adik yang sekarang di kampus mengajar itu lahir 9 berapa? Ini 9 berapa lahir? 98.
99 ya. Kalau 99, 98, 2000, ini generasi Y. Nah, kalau itu generasi Z. Jadi mahasiswa saya itu generasi Z. Jadi bukan generasi milenial mahasiswa, adik-adik mahasiswa sekarang itu bukan generasi milenial gitu. Kalau karena 7 sampai dengan 2010 itu generasi Z, bukan generasi milenial lagi. Kemudian anak-anak yang sekarang itu duduk di sekolah dasar itu dinamakan sebagai generasi alpha. Nah, generasi alpha antara tahun 2010 sampai dengan 2025. Jadi beberapa tahun yang akan datang ya sampai dengan anak kelahiran 2025 itu masih disebut sebagai generasi alpha. 6 lah Ibu Kepala Sekolah ya, anak yang lahir tahun 2010 ini ya. Jadi ini masih generasi alpha. Generasi alpha itu apa? Generasi alpha itu generasi yang lahir di tengah-tengah perkembangan teknologi ya, itu cepat. Ya kan? Kalau kita perhatikan perkembangannya dari 2010 sampai dengan hari ini 2021, itu kan internet itu sangat luar biasa sekali. Kalau dulu seperti mau lebaran begini dengan orang mau belanja ya kan. Tapi sekarang ya minggu lalu itu ada berita 184 toko matahari akan ditutup seluruh Indonesia. Kenapa? Karena rugi 58 baring dari rumah, tinggal lihat contoh barang ya, begitu juga tinggal pesan sesuatu nanti lewat handphone gitu kan. Begitu juga pengajaran les tambahan itu harus datang ke guru atau ke tempat ke tempat bimbingan belajar ya kan. Tapi sekarang cukup cukup duduk di rumah saja, misalnya ruang guru ya kan, Kuiper gitu ya. Kemarin saya baca berita itu kalau Kota Jambi sudah melakukan kerjasama dengan ruang guru ya untuk memfasilitasi ini. Nah, jadi anak-anak yang lahir pada masa saat kan kemajuan teknologi yang sangat cepat. Nah, itu namanya natif digital kalau dalam istilah istilah perkembangan anaknya itu natif digital. Artinya anak-anak yang lahir karena perkembangan teknologi. Itu adalah generasi transdigital. Ya, artinya orang yang berada dalam tahap tahap perubahan kenapa? Karena kita harus beradaptasi dengan teknologi, ya kan? Menggunakan laptop kita harus belajar dulu, ya kan? Bahwa ketika kita kecil dulu kan tidak ada laptop. Dulu saya kalau mau nonton TV itu cukup duduk di rumah santai gitu, dapat siaran TV, ya kan? Nah, itu bedanya. Jadi transdigital dengan natif digital. Nah, yang harus kita pahami dengan generasi alpha ini adalah satu, anaknya itu cenderung praktis dan instan di kelas itu. Mahasiswa kalau disuruh membaca buku itu sulitnya luar biasa, ya kan? Cenderung tidak mau, ya. Tapi kalau disuruh membaca sesuatu yang flyer gitu atau seperti koran yang satu lembar gitu, itu suka, ya kan? Suka. Tapi kita tidak boleh memarahinya untuk bisa seperti dengan kita. Kembangannya begitu, karakteristiknya begitu. Dia memang suka yang praktis. Nah, kemudian anak juga tidak suka dengan itu proses gitu ya. Kalau kita kan suka hasil tidak akan mengkhianati proses. Masa ini itu cenderung tidak menyukai dengan proses. Jadi bagaimana orang bisa menjadi hebat dari proses yang dari proses kerja keras yang harus dia jalani, ya kan? Nah, anak-anak yang generasi ini cenderung gitu ya, yang membutuhkan banyak waktu. Jadi dia suka dengan hal yang praktis dan instan. Kemudian cinta kebebasan dan perilaku bermain yang berubah, ya kan? Ini didefinisikan oleh ahli psikologi berdasarkan hal-hal yang terjadi umum, ya kan? Anak-anak sekarang itu misalnya begini, kalau hari ini suka dengan sesuatu, besoknya bisa berubah. Perilaku main yang berubah gitu ya. Ya mungkin ada anak atau cucu dari Bapak Ibu sekalian yang di rumah yang juga suka dengan main game gitu ya. Hari ini main gamenya ini, besoknya sudah berubah main gamenya gitu. Atau besok menyukai tentang internet gitu, besoknya sudah berubah lagi gitu. Jadi prosesnya itu cepat. Juga tidak suka diatur juga ya Bapak Ibu ya. Jadi cenderung bebas. Nah, ya, bebas. Kemudian percaya dia lebih keluar gitu ya, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau tunjukkan itu lebih terbuka, lebih keluar gitu. Jadi percaya tinggi. Tetapi juga ingin diakui dari lingkungan, ya, juga ingin diakui dari lingkungan. Jadi perlu generasi Z, generasi alpha ini lebih suka kalau ada sesuatu itu disampaikan di media sosial. Ya kan? Kenapa? Karena supaya ada orang lain yang merespon.
Kemudian jauh dari buku dan majalah ya. Jadi membaca seperti yang saya katakan tadi, membaca sesuatu yang banyak itu mereka tidak suka ya. Mereka lebih suka dengan sesuatu yang, jadi kalau membaca 10 halaman itu mereka akan terasa lebih berat ya, dan akan lebih mudah kalau mereka hanya membaca 1 halaman saja. Kemudian, nah ini tentu ya terbiasa bagi generasi alpha ini, teknologi itu bukan sesuatu yang baru karena mereka lahir itu sudah di tengah-tengah teknologi. Kemudian apalagi karakteristik lain, misalnya begini Bapak Ibu, coba kita perhatikan fenomena sosial hari ini ya. Kalau ada sesuatu musibah, ya, orang-orang itu cepat merespon. Nah, natif digital itu begitu karakteristiknya. Jadi dia punya rasa simpatik yang tinggi. Jadi ketika ada sesuatu yang mereka akan merespon gitu ya. Oh kasihan, oh ini gitu ya. Rasa simpatik gitu ya, rasa simpatik. Nah, dari kondisi-kondisi ini, dari karakteristik menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang bagi kita dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas kita. Jadi kalau anak-anak tidak, maka itu jangan dijadikan problem Bapak Ibu ya. Saya berusaha selama ini saya tidak menjadikan bahwa hal-hal yang seperti ini itu menjadi masalah ya, memaksakan kehendak bahwa anak harus membaca buku. Ini harus jadi peluang bagi kita bagaimana kita merencanakan ya, melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakter uniknya ya. Mereka yang suka dengan kebebasan ya kita beri ya. Tidak bisa pagi ya siang, kalau tidak bisa siang ya malam. Kalau malam tidak bisa mungkin pas bangun tidur gitu. Jadi kebebasan belajar seperti ini yang harus kita berikan ke kondisi seperti sekarang ini ya. Nah, tapi saya yang belum ada mendapatkan rujukan itu adalah bagaimana mengontrol belajar seseorang ya melalui proses pembelajaran daring ini gitu ya. Karena beberapa sebebas-bebasnya, seluas-luasnya itu mereka tidak terkendali ya, tidak terkontrol. Sehingga tujuan pembelajaran itu bisa saja nanti tidak tercapai gitu ya. Gitu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Tetapi itu bisa kita refleksikan sejauh mana kelemahan, kekurangan, kelebihan yang sudah kita capai, ya kekurangannya akan kita perbaiki, ya kita itu akan kita tingkatkan terus. Jadi kita harus terus berefleksi, bulan sekali kita refleksikan bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, ya ini gambar dulu kalau kita mengajar itu pakai papan tulis ya. Ada Bapak Ibu yang masih menggunakan kapur dan sekarang sudah jadi spidol ya. Atau di dunia di daerah maju itu papan tulisnya sudah pakai layar LED gitu ya. Jadi mudah-mudahan tangannya tidak kotor lagi, tidak hitam, tidak bau kapur gitu kan. Nah, ini yang harus kita ini. Ya mudah-mudahan nanti Indonesia bisa segera bisa sampai ke kondisi seperti yang ideal seperti ini. Nah, kenapa harus menggunakan teknologi masa sekarang ini? Ya ini mau tidak mau ya, siapa yang tidak bisa menyesuaikan dengan zaman, maka ini ya. Dengan teknologi itu kita bisa menyelesaikan masalah ya. Bisa menyelesaikan masalah. Kalau dulu saya waktu PPL, waktu mengolah nilai itu masih menghitung satu-satu pakai kalkulator cabai. Mengolah nilai tidak perlu kertas, perlu pena, perlu kalkulator gitu. Semuanya sudah ada dalam laptop. Jadi tinggal kita gunakan aplikasi atau software ya untuk mengolah nilai itu, kemudian kita input data-data atau nilai-nilai yang akan kita lulus atau tidak lulus siswanya begitu ya. Jadi teknologi ini bisa menyelesaikan masalah kita ya. Begitu juga dulu ketika mau membuat bahan presentasi belajar misalnya ya, saya itu masih ketemu dengan OHP. Bapak Ibu mungkin masih ketemu ya dulu yang kuliah tahun di bawah 2007 itu yang ditembakkan ke dinding itu pakai kertas plastik itu ya. Nah, kalau hari ini kan kita sudah pakai infocus gitu ya, pakai LED, pakai TV gitu. Jadi hal-hal yang begitu teknologi ini. Kemudian dengan adanya teknologi itu bisa membuat media pembelajaran yang bermakna. Bermakna itu apa? Bermakna itu yang tertinggal di dalam kognitif anak dengan gambar. Nah, itu anak akan mengingat lebih lama. Jadi bermakna ini. Kemudian melatih siswa belajar mandiri ya. Jadi tanpa ada guru, tinggal kita berikan instruksi, siswa bisa belajar secara mandiri ya. Tidak perlu ada di samping anak. Jadi anak bisa sendiri dengan petunjuk-petunjuk yang sudah kita berikan. Kemudian melatih kemampuan literasi ya. Jadi kalau literasi dalam definisi itu kemampuan membaca, menulis. Tetapi literasi dalam hal ini yang menjelaskan adik-adik yang kampus mengajar di sekolah itu adalah mendampingi kegiatan literasi dan numerasi. Ya. Jadi pengembangan literasi yang bisa diarahkan itu juga literasi teknologi.
juga bisa dimanfaatkan teknologi ini sebagai sumber belajar, ya, sebagai sumber belajar. Jadi siswa cukup mengakses, kita berikan link, ya, YouTube atau link web gitu. Nah, nanti anak mengunjungi ke sana, nanti kita tinggal berikan perintah. Saya biasanya Bapak Ibu bahan bacaan kemudian tugas itu saya kirimkan ke Google Drive. Nah, nanti anak tinggal kita berikan kunci sana, mereka bisa membaca sendiri. Jadi sebetulnya dengan adanya teknologi itu pekerjaan kita itu semakin ringan gitu ya, menurut saya. Ya kenapa? Karena kita tidak perlu penuh waktu berada di samping penjelasan, mencarikan referensi yang tepat kepada anak tinggal mengikuti dan membaca apa yang disediakan di sana. Juga teknologi ini kita beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 hari ini. Nah, ini beberapa sumber belajar daring yang Bapak Ibu bisa akses ya di rumah ya. Nah, tapi saya minta kalau memanfaatkan teknologi ini ya tidak bisa satu kali menjadi lebih terampil. Sama misalnya dengan nanti menggunakan Google Classroom ini gitu. Kalau hanya satu kali dibuka di waktu ini ya nanti nggak akan bisa seterusnya gitu ya. Nah, jadi harus rajin dibuka, harus rajin dilatih lagi ya. Kemudian harus yang disediakan untuk mengisi isian Google Classroom-nya. Jadi ini beberapa saja Bapak Ibu bisa nanti diakses ya. Seperti misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan RPP daring misalnya begitu ya. Di RPP daring itu ada di sini di Guru ya, website yang disediakan oleh Kemendikbud untuk ya antar guru sesama guru itu saling berbagi dengan guru yang lain ya dalam membuat RPP. Apakah itu boleh digunakan? Misalnya RPP di Jakarta kemudian mau dipakai di Jambi boleh ya, boleh. Tapi kalau tidak ada perubahan isinya, tolong itu disebutkan siapa pengembangnya begitu, yang membuatnya itu siapa begitu. Referensi saja saya kira tidak masalah kalau kemudian itu nanti Bapak Ibu klaim jadi produk pendidikannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian juga ada kalau tidak pakai Classroom, Google Classroom, ya, Semolek dan Kemendikbud ini juga memberikan memberikan e-learning yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru se-Indonesia. Jadi ini juga aksesnya gratis, tidak berbayar. Tapi kalau pakai e-learningnya Semolek, ini ketimbang pakai Google Classroom nanti. Gitu ya. Nah nanti boleh nanti dilanjutkan lagi Bapak Ibu dibuka websitenya supaya nanti tahu isinya. Dan masih banyak lagi yang lain sumber-sumber belajar daring yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua. Nah ini saya bukannya promosi atau bukannya manajer pemasaran dari Google, tapi ini pengalaman saja terkait dengan akun-akun di Google pembelajaran. Ya. Misalnya Google Drive ini Google Drive ini bisa kita gunakan untuk penyimpanan sumber-sumber belajar. Jadi seperti misalnya Bapak Ibu punya buku guru, buku siswa dalam bentuk file, itu nanti kalau laptopnya kena virus harus install ulang, kalau flash disk-nya hilang nanti tidak ada lagi datanya, kalau harus mencari ke internet lupa sumber lamannya, ya Bapak Ibu ini Google Drive. Kemudian ini dokumen. Nah, dokumen ini sama seperti Microsoft Word. Nah, ini Microsoft Word. Jadi ini Bapak Ibu 10 orang di sana ya membuka ya kan. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat laporan PTK misalnya, laporan PTK. Selama ini kan satu laptop hanya bisa digunakan satu orang. Tapi kalau laporan PTK itu dibuat Google dokumen ini, jadi 10 orang itu bisa sama-sama langsung ngeroyok ngerjakan ya. Misalnya Ibu kepala sekolah membuat bab 1, nanti Ibu wakil kepala sekolah bab 2, nanti Ibu kelas 1, kelas 3 daftar rujukan misalnya begitu. Jadi ada kegotong royongan yang bisa dikerjakan secara bersama-sama gitu. Begitu juga dengan spreadsheet. Spreadsheet ini Excel. Jadi Excel ini bisa. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau di akhir semester mau mengolah nilai misalnya ya, nilai penjas dan nilai agama itu kan gurunya berbeda ya, Ibu ya. Itu kan gurunya berbeda. Jadi sumber nilainya juga berbeda dari nilai guru kelas. Sementara yang inputkan ke dalam rapot itu guru kelas. Nah, nanti guru kelas itu bisa membuat di Google Spreadsheet ini. Nah, nanti guru penjas dan guru agama itu bisa mengisi di Google Spreadsheet ini. Jadi ini mudah sekali digunakan untuk kondisi sekarang ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu fisik secara langsung. Di sini ya, datanya di sini, nanti kita bagikan linknya. Nah, Bapak Ibu yang lain bisa membantu mengisinya. Ini saya kira hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk kita belajar. Kalau Google Slide ini seperti PowerPoint
ya Google Meet. Kalau ingin pembelajarannya secara langsung dengan seperti ini, itu bisa menggunakan Google Meet. Ya, Google Meet itu informasi yang terbaru ini sudah tidak berbayar lagi. Jadi ada fasilitas Google Meet yang unlimited menit. Kalau mau unlimited harus berbayar. Kalau Google Meet kemarin pernah berbayar, tapi sekarang sepertinya sudah tidak berbayar lagi. Jadi nanti bisa digunakan ini. Jadi tidak kalau pertemuan secara langsung kepada siswa dengan video conference tidak perlu lagi pakai Zoom gitu ya. Jadi pakai Google Meet. Tapi timbang Zoom ya. Kalau Google Meet itu kalau 1 jam itu kira-kira 1,5 giga habisnya. Kalau pakai Zoom 1 jam itu bisa 1,5 giga habisnya. Jadi Google Meet ini lebih boros data gitu. Kalau ada yang papan tulis, ya seperti papan tulis kita mau mencoret, mengisi. Nah ini di Jamboard, ya di Jamboard ini. Ini Jamboard ini gunanya untuk kita membuat ya seperti papan tulis lah, ada note-note-nya gitu ya. Nah ini contoh dalam pembelajaran di kelas saya. Nah, udah kelihatan? Nah, ini Bapak Ibu. Ini Jamboard ini, ya. Jadi saya menyuruh mahasiswa saya untuk membuat rangkuman. Nah, rangkumannya itu dibuat dalam Jamboard. Dan ini adalah salah satu proses pembelajaran literasi teknologi kepada anak, ya kan? Literasi teknologi artinya bagaimana memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah literasi media, ya kan? Siswa bisa mengkombinasikan warna merah, hijau, coklat, putih, ya kan, kuning gitu ya. Itu literasi media. Kemudian ada teks, ya, ada gambar, kemudian ada apa itu? Ada garis-garis gitu kan ya, ada. Jadi menarik Bapak Ibu kalau kita manfaatkan. Jadi kita hanya dengan memanfaatkan Google saja itu semuanya sudah. Ini adalah contoh mohon maaf ya Bapak Ibu karena ini kerja dari rumah, makanya ada suara. Tapi bisa juga stres ya Bapak Ibu ya. Pengalaman saya tuh ya cukup stres juga kalau pembelajarannya secara daring terus-menerus gitu ya. Karena pembelajaran daring itu perlu waktu yang tidak sebentar ya. Saya biasanya menghabiskan waktu 2-3 jam untuk mempersiapkan satu pertemuan pembelajaran gitu ya. Saya tidak terbayang kalau Bapak Ibu harus menyiapkan waktu berapa lama gitu ya. Karena konsep IPA, konsep IPS, konsep matematika ya itu kan berbeda gitu ya. Jadi paling tidak bagian-bagian yang bisa dikolaborasikan dengan perangkat teknologi, dimanfaatkan dengan teknologi. Yang tidak ya kalau atau misalnya Bapak Ibu ingin membuat video pembelajaran tapi tidak tahu bagaimana caranya gitu. Bapak Ibu cukup klik YouTube ya, klik YouTube kemudian nanti buat siaran langsung begitu. Buat siaran langsung dengan materi yang akan dipelajari. Itu juga bisa, ya kan? Jadi Bapak Ibu guru bisa menggunakan YouTube ini untuk menyampaikan materi kepada siswa gitu, ke siswa untuk dibuka oleh siswa. Nah, kita akan praktik ya, praktek langsung terkait dengan pengelolaan dengan Google ya, pengelolaan kelas maya dengan Google atau dalam aplikasinya di Google namanya Google Classroom. Ini kalau dalam metode pembelajaran dinamakan sebagai asynchronous learning. Apa itu asynchronous learning? Asynchronous learning itu artinya pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Jadi kalau Google Classroom ini kita pakai, Bapak Ibu guru membuka Google Classroom-nya pada pukul 8 pagi, ya kan? Nanti siswanya akan membuka di pukul 12 siang. Kemudian nanti ada lagi yang membuka kalau sudah dia pukul 4 sore. Nanti ada lagi yang membukanya malam, ya. Jadi ketemu di kelas, tapi waktunya tidak sama masuk ke kelas. Itu namanya asynchronous learning. Tapi kalau learning, jadi ruang kelasnya pakai Zoom, ya, kelasnya difasilitasi oleh Zoom, tapi kita bertemu secara langsung, ya, dengan Zoom ini. Jadi ini sinkronus namanya, ini asinkronus. Nah, ini yang menurut saya sangat efektif. Bapak Ibu bisa mengajarnya pagi, tapi ternyata siswanya itu tidak bisa belajar pagi karena handphonenya itu harus bergantian dengan anak misalnya ya, baru bisa pulang dari kantor, baru bisa mendampingi anak dalam belajar. Kalau menurut saya itu lebih efektif WA, ya kan? Jadi menggunakan Google Classroom ini.
Ya, tapi perlu ada pelatihan dan pendampingan kepada orang tua bagaimana menggunakan Google Classroom ini. Nah, Google Classroom ini bisa diakses melalui laptop, akses terbatas hanya ada di HP Android. Di HP Android itu tidak muncul bagaimana mengolah nilai, bagaimana ini. Jadi dia lebih lengkapnya kalau menggunakan laptop. Ya, di dalam hal ini saya berikan 2 petunjuk bagaimana menggunakan. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berada di depan laptop masing-masing, boleh kita coba login. Boleh kita login ke akun Google-nya masing-masing. Ya, ke akun Google-nya masing-masing. Pakai Mozilla, bisa pakai Chrome, ya, atau bisa pakai Opera atau browser yang lain, ya. Tapi kalau saya sih pengalaman pribadi saya lebih mudah menggunakan Mozilla, ya. Mozilla itu menurut ya, tapi yang biasa Bapak Ibu gunakan saja pakai Mozilla atau pakai Google Chrome boleh, ya. Nah, adik-adik yang kampus mengajar tolong didampingi, dibantu Bapak Ibunya. Ya, login seperti biasa Bapak Ibu. Saran saya tidak usah pakai email baru, gunakan HP Android-nya ya. Nah, tapi harus hati-hati ya Bapak Ibu. Harus hati-hati ya, karena apa teknologi ini jadi keamanan data kita itu juga harus harus dijaga ya Bapak Ibu. Kalau satu akun email kantor, satu akun email pribadi. Satu akun kantor itu yang saya gunakan untuk mengirim tugas ke mahasiswa, ya. Pokoknya untuk yang tugas-tugas kantor lah gitu ya. Mengirim tugas ya. Untuk penelitian, untuk mendaftar yang berkaitan dengan kantor, itu pakai email kantor. Nah, satu lagi akun email pribadi. Email pribadi itu ya untuk SMS banking, ya pokoknya sifatnya pribadi itu pakai email pribadi. Gitu. Jadi email kalau bisa jangan dicampur gitu ya, yang kantor, yang pribadi gitu. Tapi buatlah email dengan sandi yang dengan gonta-ganti email nanti bahaya ya. Nah, kemudian ini pengalaman ya Bapak Ibu, beberapa orang yang sudah kena di Unip sendiri. Kalau ada yang ngirim SMS, minta klik sesuatu gitu ya, itu nomor WA-nya kehack. Nanti nomor WA-nya dihack orang. Nanti orang itu akan menguasai akun WA Bapak Ibu dan akan mengirimkan WA di beberapa di sini sudah ada yang terkena itu. Jadi keamanan pribadi, data kita pribadi juga harus hati-hati. Kemudian Bapak Ibu kalau ingin mempublikasikan sesuatu di media sosial misalnya, jangan yang data lengkap kita, misalnya mau menunjukkan KTP, termasuk juga Bapak Ibu sudah suntik vaksin ya di sana ya. Nah, jadi hasil dari sertifikat vaksinnya itu ya jangan di-share secara lengkap gitu. Nanti ditutup identitas pentingnya. NIK itu, kemudian pas foto, KTP gitu, nomor HP itu jangan dipublikasikan secara sembarangan. Oke, Bapak Ibu sudah login? Kalau sudah login, Bapak Ibu bisa ya, kalau sudah login tinggal klik tanda titik-titik 6 kali, titik-titik 6 di atas itu ya. Nah ya, nanti Bapak Ibu klik yang ini. Ya, di sebelah foto kita kalau akun Gmail-nya sudah ada foto, di samping foto kita itu titik. Nah, saya mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau ada yang pakai Gmail yang di belakangnya selain gmail.com, itu nanti tidak akan muncul tidak akan muncul Google Classroom-nya. nip.ac.id itu tidak akan muncul nanti akun Gmail-nya. Google Classroom-nya. Jadi pakai akun Gmail yang biasa saja. Nah, nanti dia akan muncul gitu. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu tinggal klik ini. Klik. Nah, silakan cari Bapak Ibu Google Classroom. Nah, ini Classroom ini. Ya, kita klik. Kita klik ya. Nah, ini ya. Kalau Bapak Ibu guru kelas, tapi kalau Bapak Ibu yang guru agama, guru penjas, guru muatan lokal, itu kan banyak kelas yang diampu. Jadi boleh nanti dibuat beberapa kelas di sini sesuai dengan identitas kelas dan mata pelajarannya ya. Setelah halaman ini plus yang di atas ini di samping tanda ini tadi, kita klik ya. Kemudian buat kelas ya. Buat kelas. Kalau gabung kelas ini artinya Bapak Ibu akan bergabung dengan kelas guru ya. Perannya sebagai guru, maka buat kelas ya. Klik buat kelas.
Ya, ini dilanjutkan, diokekan, lanjutkan. Nah, ini buat nama kelasnya sesuai. Kelasnya misalnya kelas 5. Ya, kelas 5. Kalau mau dibuat sendiri-sendiri per tema, misalnya per tema, silakan. Ya, tidak apa-apa, atau subtema boleh. Peduli lingkungan alam. Misalnya ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ini tulis saja subtema 4. Tema 4, maaf. Nah, tema berapa yang sesuai kira-kira ya, Bapak Ibu? Kalau ada 4A, 4B, 4C gitu, itu boleh dipisah. Nah, ini ruang ini ditulis saja 01. Ya. Nah, kalau ini sudah selesai, selanjutnya kita buat. Nah, ini adalah kelas yang kita buat tadi ya, Bapak Ibu. Sudah ada yang sampai di sini? Ini? Iya Pak, sudah. Ya. Ini sudah ya, sudah sampai di sini. Nah, di sini ada kode kelas ya Bapak Ibu, ada kode kelas. Ada kode kelas, ini bisa kita besarkan kode kelasnya. Nah, kode kelas inilah atau orang tua siswa. Ya. Ulang lagi ya. Jadi ada kode kelas di sini, kelas 5 peduli lingkungan alam. Kode kelasnya MPZMYPO. Nah, ini di sampingnya ini kita kode kelas ini bagikan kepada orang tua siswa Bapak Ibu. Ya. Kalau di sini di sekolah negeri berapa di sini itu menggunakan Google Classroom ini. Jadi satu tema itu satu Google Classroom, satu tema satu Google Classroom. Itu menarik gitu ya. Kenapa? Karena waktu pembelajarannya, waktu belajarnya itu tidak terbatas gitu. Maksudnya tidak harus dalam waktu yang sama dengan waktunya guru gitu. Jadi tinggal jam 9 malam gitu ya. Kenapa? Karena orang tua kalau di kota ini kan pulang kerja biasanya pukul 5 atau pukul 4 gitu. Dan baru ada waktu habis maghrib gitu. Jadi setelah habis maghrib nanti orang tuanya akan mendampingi si anak belajar orang tuanya melalui di sini. Nah, nanti guru tidak perlu lagi ngecek seperti di WA. Kalau di WA kan perlu dicek satu-satu tuh. Ya kan, di scroll dari atas ke bawah gitu. Nanti tugasnya pokoknya sudah mengirim berarti sudah ada di sana. Kalau yang belum ada namanya di sana berarti dia belum mengirimkan tugas. Jadi efektivitasnya lebih tinggi ketimbang menggunakan WA, ya. Ataupun juga pakai Zoom. Oke, sudah Bapak Ibu. Nah, sekarang kita isi, ya. Sekarang kita isi kelas kita ini, ya, dengan pengantar. Jadi begini. Ini anggaplah pertemuan pertama begitu. Anggaplah ini pertemuan kata pengantar, ya. Secara dengan kalimat gitu yang seperti biasanya Bapak Ibu sampaikan ketika berada di kelas, ya seperti yang Bapak Ibu sampaikan lain. Jadi misalnya Assalamualaikum, apa kabar anak-anak, semoga semuanya sehat selalu gitu ya. Kita masih dalam suasana pembelajaran daring, semoga anak-anak Ibu sehat selalu ya. Ini contoh yang sudah saya buat saja Bapak Ibu. Jadi berada di depan siswa juga ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya siswanya tidak merasa asing. Ya, supaya siswanya tidak merasa asing. Kalau siswanya merasa asing, maka dia nanti tidak berniat untuk ini gitu ya. Jadi bahasanya juga harus bahasa yang sederhana, bahasa yang bahasa yang seperti biasanya Bapak Ibu gunakan ketika berada di kelas gitu ya. Nah, ini contoh yang saya buat gitu ya. Jadi buat redaksi yang seolah-olah oke. Jadi ini kita tulis semuanya ya. Berapa panjangnya ya nggak usah panjang-panjang ya Bapak Ibu. Nanti kalau panjang-panjang siswanya malas membaca ya. Ingat seperti yang saya sampaikan tadi, tapi bahasanya itu bahasa yang komunikatif gitu, yang seperti yang kita sampaikan ketika berada di depan kelas. Atau Bapak Ibu juga bisa menyisipkan ya, menyisipkan video PDF misalnya begitu. Nah, ini tambahkan di sini filenya. Kalau ini Google Drive itu dari link Google Drive. Ya, link Google Drive. Kalau ini link biasa, link kalau ada website www.kemendikbud.go.id misalnya begitu. Misalnya sampaikan tadi Word, PDF atau Excel gitu ya. Kemudian bisa juga link YouTube. Nah, kalau link YouTube Bapak Ibu klik dulu YouTube-nya ya, klik dulu YouTube-nya, ini baru di-copy.
Nah, jadi kalau bisa semuanya Bapak Ibu isi ya. Bapak Ibu isi link YouTube, link internetnya, link Google Drive-nya, ya. Kemudian link filenya, ya. Oke, coba kita isi link Google Drive. Kalau Google Drive-nya belum ada, Google Drive-nya boleh diisi dulu dengan BSE atau LKPD yang Bapak Ibu pernah buat. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membuat PowerPoint, pernah membuat LKPD, per PDF kan simpan ke file di Google Drive ya. Misalnya ini. Ya, oke. Sudah kita pilih filenya. Jadi dari drive saya ya. Ini artinya drive-nya sudah pernah saya simpan Bapak Ibu. Sudah saya bisa juga lebih dari satu file ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau satu file saja langsung sisipkan ya. Kita sisipkan. Nah, ini dia akan muncul di sini ya. Nah. Terus kita tambahkan lagi misalnya. Nah, misalnya ini yang kita berikan dalam link ini. Nah, ya. Ini. Jadi link ini nanti bisa dibuka oleh siswa kita secara menunya ini. Ya. Kemudian file. Kalau file ini kita ambil dari file kita yang ada di perangkat komputer kita. Ya. Pilih upload ya. Ya, browse. Dan open. Nah, dia akan mengupload filenya. Nah, ini sudah terupload. Nah, kalau link YouTube, nah, kita buka YouTube-nya, nanti kita kopikan link YouTube-nya itu, ya. Link YouTube-nya kita copy yang di atas itu. Ya. Cari. Ya, kalau sudah cari, ya, misalnya ini, baru kemudian tambahkan. Ya, sudah ya. Ya. Kalau sudah seperti ini, nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu tinggal link posting, klik posting. Nah, klik posting. Nah, pada menu forum ini, Bapak Ibu hanya bisa menyajikan materi pelajaran, memberikan materi, ya, penjelasan materi, ceramah lah istilahnya, ceramah sebelum memberikan tugas kepada siswa itu di menu forum ini, ya, di menu forum ini, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan langsung memberikan tugas kepada siswa, tapi lebih baiknya kalau misalnya diberikan penjelasan dulu kepada siswa terkait dengan materi yang dipelajari, baru kemudian setia itu baru kemudian nanti berikan tugas. Nah, untuk menyematkan video misalnya, kalau Bapak Ibu kesulitan untuk membuat video pembelajaran sendiri, Bapak Ibu boleh mencari video-video yang, tapi saran saya untuk menghindari pelanggaran hak cipta, maka video itu ya jangan diubah semaunya gitu ya. Tapi ya biarkanlah video itu seperti itu gitu ya. Kalau mau mengubah-ubah ya sebaiknya membuat sendiri videonya, merekam sendiri, mencari sumber sendiri gitu. Ya, ini untuk gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh mengambil video dari YouTube, boleh gitu ya. Tapi kalau ada pengeditan, maka mengeditnya itu juga harus dalam tahap yang wajar gitu ya. Jangan mengeditnya itu yang berlebihan gitu. Jadi boleh saja, biasanya menggunakan video-video yang di YouTube Bapak Ibu untuk saya sematkan ke dalam aktivitas perkuliahan untuk menyampaikan materi gitu ya. Karena saya sendiri kalau dalam di depan kamera itu kurang pede gitu. Kurang pede. Jadi saya untuk diberikan kepada siswa gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu PD di depan kamera ya, Bapak Ibu langsung gunakan YouTube ini juga bisa ya, seperti yang saya sampaikan tadi, gunakan kan ya. Kalau di HP itu secara langsung gitu ya. Nah, ini ya, upload video atau live streaming. Nah, ini bisa live streaming kita. Nah, live streaming itu artinya kita siaran langsung ya, langsung ke YouTube gitu. Nah, nanti dia tersimpan itu nanti kita sematkan ke materi ini. Itu juga lebih baik.
Kalau mau pakai video yang biasa kan harus proses editing dan macam-macam, itu biayanya kan mahal ya. Ngedit video itu bisa sampai satu. Kalau Bapak Ibu membuat tema dikali 4 subtema, 32 subtema, kali 1 juta ada 32 juta sendiri. Biayanya cukup mahal ya kan. Nah, jadi ya kalau misalnya ini percaya diri menu live streaming ini. Itu ya. Oke. Kalau sudah di ini, silakan kalau Bapak Ibu mau dicoba lagi cara mempostingnya, silakan ya. Silakan diulangi lagi. Nah, ini contoh saja yang saya buat ya. Contoh contoh pengantar gitu ya. Sebaiknya jangan terlalu panjang sampai dengan 1 halaman ya Bapak Ibu. Ya, kalau untuk anak SD itu sebaiknya tidak menggunakan paragraf dengan struktur kalimat dari 5 paragraf. Saya kira 5 paragraf itu sudah 5 kalimat ya, 5 baris kalimat dalam 1 paragraf. Saya kira itu sudah lebih baik kalau untuk anak usia sekolah dasar ya. Jadi paragraf itu 1 baris kalimat, 1 paragraf, 1 baris kalimat itu juga silakan, nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu yang tahu karakteristik anaknya ya. Ya, tapi kalau anaknya itu masih dalam tahap proses pembelajaran tahap, saya kira 1 paragraf 1 baris itu sudah lebih baik ya. Tapi kalau anak didiknya sudah dalam tahap membaca pemahaman, maka 1 paragraf dengan diisi 5 baris kalimat itu saya tinggal penyesuaian saja untuk jumlah ini. Tapi saran saya itu tadi jangan terlalu panjang-panjang paragrafnya gitu. Ya cukup 3 paragraf, 2 paragraf saja gitu ya. Jadi nggak usah panjang. Nah, sebaiknya tuh pertemuan 1 layar ini ya Bapak Ibu. Jadi 1 pertemuan 1 jadi kalau 1 pertemuan 2 forum nanti takutnya akan terlewat oleh siswa ya. Jadi 1 forum 1 pertemuan. Nah, untuk mengidentifikasi supaya itu dibedakan dengan yang lain, mungkin di sini bisa dikasih judul dulu lah ya. Dikasih judul dulu, misalnya ini pertemuan 1. Nah, atau pertemuan hari tanggal ya. Gitu ya. Pertemuan 1 Jumat 7 Mei 2020 gitu ya. Supaya jelas itu identitas. Ya. Oke, sudah? Sudah ini? Ini kalau sudah jempolnya diacungkan. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian tugas. Nah, di bagian tugas kita pindah ke menu Bapak Ibu. Nah, ini menu tugas kelas. Nah, ini menu tugas kelas. Nah, Bapak Ibu silakan klik buat ini ya. Klik buat. Klik buat. Nah, Bapak Ibu silakan pilih mau model tugasnya seperti apa. Kalau mau model tugasnya penilaian penilaian proyek misalnya, penilaian proyek, ini bisa menggunakan menu yang pertama. Jadi misalnya yang ada di lingkungan tempat tinggal, mengobservasi anggota keluarga anak, mengobservasi keragaman budaya yang ada di tempat tinggalnya, misalnya begitu. Nah, ini kemudian kalau ini tugas dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan tugas dalam bentuk pilihan ganda, maka menu yang kedua ini cocok digunakan. Ini adalah tugas dalam bentuk esai. Jadi pertanyaan dan jawaban itu dikerjakan di sini, di dalam laptop, di dalam komputer. Harus mengirimkan file, bisa mengirimkan file. Nah, kalau ini ya. Oke, coba kita buat tugas yang pertama dulu ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik tugas yang pertama itu. Ya, silakan Bapak Ibu klik tugas yang pertama. Judulnya, berikan judul tugasnya apa? Ya kan? Atau tugas membuat rangkuman misalnya gitu ya. Atau tugas membuat peta konsep gitu ya. Bapak Ibu yang kelas tinggi kalau membuat rangkuman mungkin boleh dicoba sekali-sekali dengan ya, jadi jangan hanya mencatat terus gitu. Jadi membuat jaring-jaring konsep gitu yang relevan ya. Ya. Berikan tugasnya. Nah, kemudian berikan petunjuknya. Cara mengerjakannya bagaimana, kemudian waktunya berapa lama, siapa saja yang terlibat ya. Misalnya kalau observasi tentang keragaman budaya di tempat tinggalnya begitu. Kita membutuhkan
Nah, jadi sampaikan di sini Bapak Ibu, yang terlibat dalam hal ini adalah ketua RT, ketua RW misalnya begitu. Ya, petunjuk itu ada tambahkan, ya. Ada tambahkan. Nah, tambahkan ini bisa diisi menambahkan LKPD-nya. Ya, menambahkan LKPD-nya. Ya, menambahkan LKPD-nya. Nah, kemudian yang di sampingnya itu ada buat, itu dibutuhkan juga tidak apa-apa, ya. Buat, nah kalau ada dokumen slide yang perlu disampaikan kepada siswa, ya sampaikan ya. Atau misalnya LKPD-nya tadi itu tidak disimpan dalam bentuk file, tapi bisa disimpan dalam bentuk dokumen ini. Nah, silakan ya, disimpan ya. Oke, sudah. Sudah ini? Oke. Nah, sekarang kita masuk. Ini Bapak Ibu harus memberikan poin. Ya, harus memberikan poin. Kira-kira tugas yang diberikan kepada siswa itu poinnya berapa ya? Nah, bisa 100, bisa 90, bisa 95 begitu. Ya. Jadi itu penilaiannya. Nah, ini tadi batas waktu. Berikan batas waktu yang Bapak Ibu kendaki ya kepada anak. Misalnya tugas hari ini harus terakhir dikumpul nanti malam pukul 10 Ibu, tanggalnya tanggal 7. Kemudian waktunya ya, waktu sih tanggal jam 3 misalnya. Kan jam 11 ya. Kalau jam 11 itu siang. Jadi jam 23 misalnya begitu. Kalau sudah, klik saja di tempat lain, nanti akan terisi sendiri. Nah, kalau ini buat topik atau tidak ada, nggak diisi juga tidak. Rubrik ini Bapak Ibu boleh isi atau boleh tidak. Ya, misalnya kalau siswanya diminta untuk membuat laporan laporan observasi. Jadi kan ada penilaian bentuk tulisan, kemudian bahasa yang digunakan, misalnya begitu. Nah, kalau ada rubrik-rubriknya itu boleh dituliskan di sini. Ya, boleh dituliskan di sini. Atau sudah jadi satu di dalam poin LKPD tadi juga tidak apa-apa. Sudah ada rubrik penilaiannya, itu di sini tidak usah disampaikan lagi. Oke, kalau sudah selesai semua, baru kemudian tugaskan. Ya, klik tugaskan. Kalau sudah selesai. Nah, oke, tugaskan. Ya. Kalau sudah ditugaskan, nah nanti dia akan terkirim ke akun Google Classroom-nya siswa masing-masing. Nah, oke, sekarang kita coba tugas yang menu tugas. Kalau sudah selesai, kita coba menu tugas yang kedua, tugas kuis. Ya, sekarang kita coba tugas kuis, Bapak Ibu. Ya, tugas kuis. Nah, ini berikan judulnya, misalnya pemahaman pemahaman konsep sains misalnya. Ya, berikan petunjuknya seperti Bapak Ibu biasa membuat petunjuk soal ya, mengerjakan soal. Baca baik-baik soal di bawah ini, kemudian pilihlah jawaban yang tepat dan macam-macamnya. Oke, ini karena mau tugas pilihan ganda, maka kita klik blank quiz formulir. Ya, kita klik blank quiz formulir. Ini basisnya Google Formulir ya, Bapak Ibu. Basisnya Google Formulir. Nah, di blank quiz ini kasih judul ya. Kasih judulnya sama saja dengan tugas yang tadi itu, sains misalnya gitu. Ya, tes pemahaman konsep sains. Ya, deskripsi formulir ini bisa diisi dengan petunjuk pengerjaan soal. Ya, bisa diisi dengan petunjuk pengerjaan soal. Ya, baru kemudian ini kita klik di United-nya. Nah, buat pertanyaannya Bapak Ibu. Ya. Seperti misal saya buat ini, apa simbol sila Pancasila pertama? Ini yang nomor 1. Ya. Ada bintang, pohon beringin, padi kapas. Ya. Nah, A, B, C, D-nya tidak otomatis ya. Kalau mau pakai A, B, C, D, maka Bapak Ibu harus menuliskannya di sini. Ya kan? Apakah yang disebut makhluk hidup? A, hewan. B, tumbuhan. Manusia. Atau D, semua benar. Ya.
Kalau sudah, Bapak Ibu, ini diisi singkat saja dulu Bapak Ibu. Diisi singkat saja. Kalau sudah, Bapak Ibu klik kunci jawaban di bawah. Kemudian pilih jawaban yang benar. Ya. Pilih jawaban yang benar yang mana. Nah, misalnya jawaban yang benar adalah ini. Ya kan? Nah, pertanyaan ini berapa nilai poinnya? Misalnya nilainya 10. Ya, misalnya nilainya 10 atau 2. Kalau misalnya ada nilainya 1 benar. Ya, boleh saja 1. Ya, 1 boleh. Gitu. Atau 10 boleh. Ya. Kalau sudah selesai, ini sudah selesai. Jangan lupa yang ini digeser ya. Wajib diisi. Nanti ada yang terlewat belum dikerjakan soalnya. Kalau ini diaktifkan, nanti dia tidak akan. Jadi yang wajib ini wajib digeser. Nah, oke, kalau sudah ini keluar saja. Nanti dia akan muncul di sini. Ya, kalau sudah keluar saja, tidak usah klik kirim, tidak usah pengaturan ini nggak usah di apa-apakan ya Bapak Ibu. Ini kecuali kalau kita mau kirim klik ini. Tapi kalau link ini tidak kita kirimkan ke orang lain, nah cukup di sini saja. Pokoknya nanti anak-anak yang akan membuka di kelas ini tinggal mengklik ini nanti akan muncul. Ya. Nah begitu juga dengan ini Bapak Ibu. Ini jangan lupa juga diatur akhir pengerjaannya kapan, ya kemudian poinnya juga berapa. Nanti tinggal klik tugaskan. Tinggal klik tugaskan. Nah, Bapak Ibu, saya mohon agar bisa mulai membuat soal-soal yang berbasis HOTS ya, Bapak Ibu, yang mengandung unsur mengajar itu berada di sekolah Bapak Ibu sekalian, supaya bisa menjadi mentor, bisa menjadi tutor bagi Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan contoh misalnya soal yang berbasis HOTS atau yang mengandung literasi. Nah, tantangan hari ini kemampuan literasi dan numerasi itu sangat dituntut Bapak Ibu. Ya, sangat dituntut. Jadi anak-anak kita yang hari ini ada di sekolah kita itu harus menguasai kemampuan ini. Ya, gitu. Nah, tapi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Ini kan sulit ya. Saya sendiri pun sulit loh Bapak Ibu, ya. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kementerian sudah menyiapkan contoh-contoh soal yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, adik-adik ini kemarin sudah saya berikan link websitenya, dicoba praktikkan kepada anak-anaknya di sekolah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan coba ditanyakan kepada adik-adik ini link Pusmenjar ya, Eni dan teman-teman ya, nanti dibuka lagi ya link Pusmenjar Kemendikbud itu kemarin, tolong nanti dibuka lagi, tolong link itu di-sharekan kepada Bapak Ibu guru, siapa tahu nanti ada sesuatu yang bisa dipelajari di situ ya terkait dengan numerasi dan literasi. Ya. Jadi membuat soal HOTS itu juga saya juga pusing kalau buat soal yang basis HOTS itu. Tapi itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kita jangan kita jangan menginginkan kita ini enak gitu ya. Sementara anak kita itu nanti akan kesusahan bahwa yang kita berikan kepada anak itu memang itu yang dibutuhkan di masa yang akan datang gitu ya. Pengalaman saya Bapak Ibu, mohon maaf gitu ya. Selama ini saya selalu belajar kuliah mulai dari SD, SMP, SMA yang jelaskan berikan contoh begitu saja gitu ya. Kita jarang diberikan soal-soal yang mengandung HOTS gitu. Nah, itu tidak terbiasa begitu. Nah, kita tidak terbiasa begitu ya. Kalau yang punya kemampuannya tinggi ya oke lah. Kalau yang tidak kesulitan gitu ya. Jadi termasuk ketika tes CPNS gitu, itu perlu beberapa kali saya tes gitu baru berhasil gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena saya tidak beradaptasi dengan jenjang SD, SMP, SMA itu kita dibiasakan dengan soal-soalan yang HOTS, ya yang berbasis HOTS begini. Saya kira itu nanti nggak ada masalah di kemudian hari gitu ya. Nah, bagaimana membuat soal HOTS itu? Soal HOTS itu ya paling tidak harus berisi kayak informasi ya soalnya. Ya. Nah, kemudian misalnya ini yang saya buat Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya adalah makna simbol sila Pancasila. Ya, simbol sila Pancasila. Biasanya itu soal dibuat seperti ini. Apakah simbol sila Pancasila pertama, ya kan? Apakah simbol sila Pancasila pertama itu ada bintang pohon beringin gitu ya? Ini adalah pertanyaan tebakan yang menuntut siswa belajar dengan kemampuan tingkat rendah. Ya. Nah, coba ya dari misalnya 10 soal Bapak Ibu kembangkan 2 atau 3 isinya.
Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang telah menjadi falsafah ya, dalam menjaga keutuhan Indonesia dalam kemajemukan suku bangsa, budaya, agama, dan sosial. Pancasila filosofis yang tinggi sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila yang terdiri dari 5 sila dilambangkan dengan bintang, rantai, beringin, kepala banteng, juga padi dan kapas. Mengapa pada sila ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang? Tambang sila pertama, ya kan? Tapi kalau pertanyaan hots, kenapa sila pertama itu bintang? Ya kan? Ini mau tidak mau guru juga harus buka catatan ini. Kemarin saya buka catatan jurnal kemarin untuk mendapatkan jawaban ini gitu ya. Jadi gurunya belajar, siswanya juga belajar. Itu kerepotannya hots. Makanya perlu waktu yang banyak gitu kan bagi kita untuk mempersiapkan ini. Mengapa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang? Bintang merupakan sumber cahaya dalam sistem Tata Surya. Bintang letaknya di tempat waktu. Indonesia sebagai satu-satunya negara yang menghargai bintang. Bangsa Indonesia pernah menyembah bintang sebagai Tuhan, misalnya gitu ya. Pilihan jawaban. Ya, jadi pilih jawaban itu yang kemungkinan akan ditebak oleh siswa. Gitu. Nah, soal yang baik itu harus Dian mana Dian? Nah, Dian sudah belajar tentang kelayakan butir soal ya, Dian? Oh, sudah, Pak. Ya, nanti Bapak Ibu, ini kan sebentar lagi mau ujian semester ya, Bapak Ibu. UTS soal semesternya yang akan diberikan kepada siswa, itu nanti boleh diujikan dulu kelayakannya. Ada reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran. Daya pembeda, Pak. Lagi Dian. Boleh nanti fungsi pengecoh. Nah, boleh nanti diujikan dulu kriterianya ini. Nanti Bapak Ibu minta bantuan ini ada yang kampus mengajar di sini ya untuk mengukur kelayakan instrumen itu. Gitu. Jadi supaya kemampuan siswa di akhir tahun pembelajaran ini ya. Nah, itulah tugasnya adik-adik kampus mengajar di situ Bapak Ibu ya. Jadi membantu Bapak Ibu dalam hal itu tadi ya, mengolah apa. Nah, saya kira hal-hal yang begitu yang akan membawa dampak pengalaman karena nanti adik-adik ini akan saya minta tagihannya pengalaman terbaiknya Bapak Ibu guru, pengalaman terbaik apa yang pernah dilakukan di sekolah gitu ya. Nah, oke. Kalau sudah, sekarang kita coba. Sudah selesai semua kan, Dian? Sudah sampai ke soal kan? Oke, sekarang kita coba berbagi. Tolong kode kelas ini Bapak Ibu bagikan kepada Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi kode kelas yang Bapak Ibu miliki, nah, silakan dibagikan kepada Bapak Ibu yang lain. Kode kelas yang Bapak Ibu. Ini kita sampai jam berapa, Dian? Berapa menit lagi? Sudah selesai? 10 menit lagi. Kurang lebih. Ya, sebentar lagi ya Bapak Ibu, ini tinggal 2 tahapan lagi. Jadi kalau sudah Bapak Ibu kirimkan kepada guru yang lain kode kelas itu, nah sekarang coba Bapak Ibu lihat bertambah atau belum. Ya. Nah, lihat anggotanya sudah bertambah atau belum. Ya. Nah, kalau anggotanya sudah bertambah, itu berarti pendaftarannya berhasil ya. Itu kalau guru mau tugasnya ringan ya, artinya memberikan kode kepada guru yang lain atau siswanya ya. Jadi kode kelasnya diberikan kepada siswa. Kalau tidak memberikan kode, jadi email Google Classroom yang digunakan oleh siswa itu tinggal kita tambahkan di sini. Ya, Bapak Ibu. Nah, undang siswa. Oh, sorry. Ya, ini ketikkan emailnya ya. Ketikkan email yang bersangkutan. Undangan akan dikirim ke sana, nanti siswanya nanti akan mengklik ini dan nanti akan bergabung ke kelas yang kita kelola. Begitu Bapak Ibu ya. Ini untuk menambahkan anggota. Nah, tahap terakhir adalah kita sini nilai ini, klik menu nilai yang di atas. Ya, klik menu nilai yang di atas. Klik menu nilai yang di atas. Ini kalau belum dinilai maka nilainya masih kosong. Ya, nilainya masih kosong. Artinya atas nama Dea Anata ini belum menyerahkan tugas, belum mengumpulkan tugas, tapi sudah saya kasih nilai. Nah, gitu ya. Nah, kalau mau memberikan nilai, kita klik saja di sini menu yang di atas ini Bapak Ibu. Kita klik. Nah, nanti di sini akan muncul nilai berapa yang akan kita berikan kepada Dea Anata ini. Ya. Nah, nanti kalau dia mengirimkan file, nanti ada filenya yang dikirimkan ke kita, nanti kita tinggal klik. Ya, dan di kelas kita. Kemudian kita bisa juga tambahkan komentar pribadi, misalnya apa? Tugasnya kurang lengkap, tugasnya sangat bagus,
di sini di komentar pribadi ini Bapak Ibu. Ya, tugasnya luar biasa gitu ya. Misalnya begitu ya. Nah, sudah kita kirim di sini. Ya, posting. Nah, ini nanti akan dibaca oleh siswanya. Ya, satu-satu dibuat begitu ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu diisi saja, terserah ya. Diisi saja terserah nilainya berapa. Ya, misalnya 100 semua lah, nggak apa-apa lah. Kalau sudah semuanya diisi, nanti klik kembali nilai yang kita berikan kepada siswa itu akan terekam di Google Classroom. Ya, klik kembalikan. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu kembali ke menu awal, nilainya. Nah, nanti akan muncul daftar nilainya pada tugas yang kita berikan nilai ya, atas nama siswanya, kemudian materinya. Nah, ini otomatis Bapak Ibu nilainya ada ya, rata-rata kelasnya juga ada, ya kan? Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung lagi untuk mencari nilai rata-rata kelas. Ya. Begitu juga nanti misalnya Bapak Ibu mau mencari siapa yang nilainya paling tinggi. Ya, siapa nilai paling tinggi? Bapak Ibu tinggal nanti klik saja di sini, nanti ini diubah ke spreadsheet dulu ya Bapak Ibu. Ya, nanti ini diubah ke mengubah siapa siswa yang mendapatkan nilai paling tinggi. Nah, sekarang ini yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana Google Classroom di HP. Nah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, tapi kalau di HP itu cukup digunakan saja untuk mengontrol apakah siswa itu ya. Tapi kalau untuk pengolahan, untuk pengoperasionalnya lebih mudah di laptop ketimbang di handphone. Ya. Nah, Bapak Ibu pengguna Android, silakan cari di Play Store itu install Google Classroom ya, Google Classroom. Google Classroom, kemudian nanti install ya. Baik, Carilah Pak. Ya, tadi kami sekalian dari HP. Waktu Bapak menjelaskan yang untuk laptop, kami sekalian dari HP, Bu. Oh gitu Pak. ya. Oke, berarti sudah ya. Mungkin Bapak boleh menjelaskan ya. lebih singkatnya lagi. Ya. Jadi pengoperasionalnya sama seperti yang ada di laptop ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu buat kelas kan disampaikan kepada siswa. Terima kasih adik-adik yang sudah membantu di sana. Bapak Ibu terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika memungkinkan ada tanya jawab, saya persilahkan. Ya. Beli santan di Auduri, cukup sekian, terima kasih. Kalau ada jarum dari besi, jangan disimpan di dalam peti. Ya, Ibu Kepala Sekolah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Panut sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Sampai di sinilah acara workshop kita. Banyak ilmu dan manfaat kepada Bapak Ibu guru. Amin. Sebelum kita mengakhiri acara workshop ini, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk acara workshop ini, apabila saya selaku pembawa acara ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, kita bisa ketemu kesempatan. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu. Lagi mau lebaran. Oke ya, Dea ya. Halo Bapak, Bapak masih di sana? Bisa kita ambil foto dulu untuk dokumentasi, boleh, Pak? Ya. Nanti ini dilampirkan di logbooknya ya. Ini. Halo Iya ini. Pak, iya Pak. Kami lagi bersiap. Nanti dilampirkan di logbooknya ya. Oh ya, baik Pak. Ya, Pak.
Ya, Bapak Ibu gurunya boleh foto bersama Bapak Ibu. Nanti biar apa menjadi laporan juga untuk adik-adik. Ganti gaya, Pak, ganti gaya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Apa? Sekarang yuk. Terima kasih, Pak. Jangan ibu. Sekali lagi Pak. Satu kali lagi ya, Pak. Satu kali lagi, Pak. Ayo. Aku senyum juga tak nampak. Satu, dua, oke. Yang bebas lagi. Satu, dua. Sekarang yuk. Dadah, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Sekian ya.